Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisa kebutuhan aplikasi EPDAM Tirta Daroy pengajuan sambungan dan pemantauan layanan air berbasis digital yang merupakan proyek kami di edition kali ini. Sebelumnya perkenalkan, di kelompok 3 ada saya sendiri, yaitu Muhammad Syarul Ramadan, Muhammad Syarul Ramadan, Muhammad Anfar, Muhammad Juwita, Rizky Satirivansa, dan juga Meridun Arahat. Lanjut dari presentasi ini, kami memecahnya menjadi 3 bagian. Pertama adalah latar belakang, kedua ada metodologi, dan ketiga ada temuan. Latar belakang dari proyek kami aplikasi PDAM ialah berawal dari akses air bersih yang merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap rumah tangga. Penyelesaian seperti PDAM, perusahaan daerah air minum, itu saat ini mewajibkan beberapa tempat untuk masyarakatnya harus datang ke kantor PDAM untuk mengajukan sambungan baru untuk layanan PDAM atau menyampaikan keluhan terkait layanan. Yang dimana dari hal ini perlu diciptakannya sebuah sistem yang akan menjadikan dan akan kami buat di proyek kami berikutnya. Selanjutnya kami akan membahas mengenai secondary research dari proyek-proyek yang mirip dengan proyek yang akan kami buat, yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya berikutnya. Baik, untuk selanjutnya secondary research. Yang pertama, sistem pengajuan pemasangan baru PDAM berbasis web pada Provinsi Gorontalo. Proses manual yang lambat digantikan dengan sistem web yang memungkinkan registrasi online, pengunggahan berkas, notifikasi tagihan real time, dan pelacakan proses. Solusi ini meningkatkan efisiensi dan transparansi meskipun membutuhkan akses internet yang stabil dan literasi digital. Secondary research yang kedua, aplikasi simple TKR PDAM Tirta Kertara Harja pada Kabupaten Tangerang. Digitalisasi layanan administrasi seperti pendaftaran, pembayaran, dan keluhan pelanggan melalui aplikasi berbasis web. Fitur transparansi dan pemantauan distribusi real time mempercepat layanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat meskipun ada tantangan infrastruktur TIK yang tetap ada. Kemudian ada wawancara kelompok user. Kemudian ada wawancara kelompok user. Jadi di kelompok user 1 ini yang dibutuhkan adalah kemudahan dalam pendaftaran dan pemasangan layanan PDAM. Kemudian ada pasokan air yang bersih, stabil, dan berkualitas. Pembayaran tagihan yang praktis dan aman. Kemudian kemudahan dan dalam melaporkan gangguan dan memantau status pengaduan. Solusinya platform pendaftaran online, kemudian sistem pembayaran tagihan online yang mudah diakses, dan sistem pelaporan gangguan yang efisien. Wawancara kelompok user kedua yaitu stakeholder PDAM atau karyawan PDAM. Dibutuhkan sistem untuk menyelesaikan keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien, koordinasi yang lancar dengan tim teknis, kemudian pengelolaan pengajuan sambungan baru yang efisien. Solusinya sistem pelaporan keluhan dengan pemantauan status real time, ada platform untuk koordinasi tim yang terintegrasi, kemudian digitalisasi pengajuan sambungan yang baru. Dari hasil wawancara user 1, proses pengajuan sambungan air baru PDAM dinilai merepotkan karena pelanggan harus bolak-balik ke kantor untuk mengurus dokumen. Sementara pemasangan sambungan juga kurang efisien dalam pembayaran tagihan. Meskipun tersedia layanan digital, pelanggan merasa terbebani karena tak adanya notifikasi yang jelas, sehingga rentan melewatkan waktu yang telah ditentukan. Masalah layanan seperti air mati seringkali dilaporkan melalui customer service, tetapi miskomunikasi dan keterlambatan penanganan teknis masih menjadi kendala. Pelanggan mengharapkan solusi berbasis aplikasi yang menawarkan pengajuan sambungan online, notifikasi pembayaran, pelaporan masalah terintegrasi, dan transparansi data untuk meningkatkan efisiensi serta kenyamanan dalam menggunakan layanan PDAM. Baik, untuk user 2, proses pengajuan sambungan air pertama di PDAM itu masih harus dilakukan secara manual.
sehingga dianggap kurang praktis karena belum tersedia untuk layanan online. Sementara itu, pembayaran tagihan bulanan sudah lebih fleksibel melalui digital. Pelanggan mengusulkan adanya aplikasi yang dapat memberikan notifikasi untuk gangguan layanan dan pengingat tagihan, serta mencakup fitur pengajuan layanan, pelaporan masalah, dan pengelolaan tagihan. Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelayanan PDAM bagi pelanggan. Kemudian, yang untuk stakeholder PDAM, proses pengajuan sambungan baru dan penanganan keluhan pelanggan masih mengalami kendala yang signifikan karena tergantung pada prosedur manual seperti kunjungan langsung ke kantor dan survei ke lokasi pelanggan. Hal ini memperlambat waktu respon dan menambah beban kerja. Selain itu, sistem yang belum terintegrasi dan bergantung pada pencatatan manual serta komunikasi telepon memperlambat proses verifikasi dan pelaporan keluhan. Diperlukan sistem otomatisasi untuk mempercepat administrasi, memudahkan koordinasi, dan meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan kepada pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil temuan kami yang disusun dalam bentuk affinity diagram yang telah dikelompokkan menjadi level 1, terdiri dari bagian utama, identitas, masalah, dan solusi. Baik, pada affinity diagram pertama di sini, yaitu Pak Zulfahmi, seorang karyawan PDAM yang berusia 34 tahun. Pak Zulfahmi ini bisa kita kategorikan dalam kelompok stakeholder, mana dari observasi dan wawancara kami menemukan beberapa masalah utama, yaitu beliau sendiri mengatakan bahwa pelanggan harus datang langsung ke kantor untuk pengajuan sambungan baru. Keluhan pelanggan hanya dapat diterima melalui telepon atau kunjungan langsung. Kurangnya sistem otomatisasi memperlambat proses verifikasi dan pelaporan, serta komunikasi antara tim teknis dan pelanggan masih bergantung pada telepon yang seringkali kurang efisien. Masalah-masalah ini mengindikasikan bahwa proses yang ada masih sangat manual, memakan waktu dan kurang praktis bagi pelanggan. Sebagai solusi, beliau sendiri mengusulkan implementasi sistem digital yang akan mempermudah proses pengajuan sambungan baru, pemantauan keluhan hingga pembayaran, menghilangkan kebutuhan pelanggan untuk datang langsung ke kantor sehingga proses menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan harapan tersebut, beliau sendiri berharap agar pengalaman pelanggan akan meningkat sekaligus meningkatkan produktivitas internal tim PDAM. Selanjutnya, kita masuk ke diagram affinity yang kedua. Itu di sini ada seorang pengurus asrama yang bernama Syaruna Khairunisa yang berusia 20 tahun. Beliau ini adalah pelanggan PDAM atau pengguna, bisa kita katakan bisa kita kategorikan ke dalam kategori kelompok user, yaitu kelompok pengguna. Lalu dari observasi dan wawancara kami mengidentifikasi 3 masalah utama dari beliau. Beliau sendiri mengatakan tagihan air seringkali tiba-tiba meningkat tinggi dan tidak sesuai dengan pemakaian sebenarnya. Sering terjadi gangguan air mati walaupun hanya sebentar, serta juga mengalami kendala dalam membayar tagihan air karena proses pembayaran membutuhkan waktu dan sering terlupakan. Masalah-masalah tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam efisiensi penggunaan air, transparansi tagihan, serta kemudahan pembayaran. Harapan beliau tersendiri, beliau berharap akan adanya dibuat fitur atau layanan aplikasi yang mempermudah proses pembayaran tagihan PDAM secara digital, menyediakan alat atau sistem untuk mengontrol penggunaan air agar pemborosan dapat dicegah, memberikan informasi langsung terkait jadwal mati air sehingga penghuni dapat bersiap lebih awal dan tidak panik. Dengan solusi ini diharapkan pengguna Baik, selanjutnya kita akan masuk pada affinity diagram level 2,
Mana fokusnya itu adalah pada kategori pertama. Di sini fokusnya ke kategori identitas. Terdapat 3 subbab, yaitu nama, pekerjaan, dan umur. Bisa kita lihat dari nama sendiri, nama-nama yang telah kami wawancarai, pekerjaan-pekerjaan mereka, dan juga umur-umur mereka di sini. Lalu pada slide selanjutnya yaitu fokus pada kategori masalah. Ada 3 subbab juga dari masalah ini, yaitu yang pertama masalah pengajuan air, 2 masalah komunikasi dan laporan gangguan, ketiga masalah tagihan air. Dari affinity diagram level 1 yang sebelumnya bisa kita lihat masalah-masalah kelompok-kelompok user yang sebelumnya tersebut, dimana bisa kita kelompokkan lagi ke dalam masalah-masalah tertentu, seperti ada masalah pengajuan air, masalah komunikasi dan laporan gangguan, serta masalah tagihan air. Untuk masalah pengajuan airnya, setelah kami kelompokkan di sini ada, yaitu masalah pelanggan harus datang langsung ke kantor untuk pengajuan sambungan baru, pengajuan pemasangan pertama yang sedikit rumit karena harus ke kantor untuk pemasangan. Lalu ketiga ada proses pengajuan sambungan air merepotkan. Keempat, perlu bolak-balik dari rumah ke kantor PDAM untuk urusan administrasi. Dan yang kelima, penjadwalan proses pemasangan membutuhkan waktu dan cukup rumit. Lalu untuk masalah komunikasi dan laporan gangguan, di sini ada keluhan diterima melalui telepon atau kunjungan langsung ke kantor. Lalu masalah keduanya, kurangnya sistem otomatisasi memperlambat proses verifikasi dan pelaporan. Lalu adanya terkait miskomunikasi dengan PDAM, teknisi lambat datang. Dan yang terakhir, biasanya terjadi gangguan air mati tetapi sebentar dan kembali normal. Lalu untuk masalah tagihan air sendiri, di sini ada masalah tagihan air tiba-tiba menjadi tinggi, tidak sesuai pemakaian, terkendala dalam membayar tagihan, tidak ada pengingat tagihan air, dan masalah terakhir, tidak ada notifikasi otomatis terkait status tagihan. Lalu kita fokus pada bagian solusi, dan juga ada 3 subbab untuk solusi ini, yaitu solusi pengajuan air, solusi peningkatan transparansi dan notifikasi pembayaran, dan subbab yang ketiga itu solusi pengelolaan air dan pelaporan masalah. Pada subbab yang pertama itu solusi pengajuan air, di situ harapan-harapan dari kelompok-kelompok user sebelumnya, yaitu di sini ada sistem digital diharapkan mempermudah pengajuan sambungan, pemantauan, keluaran dan pembayaran. Layanan selanjutnya solusi layanan aplikasi untuk pengajuan pemasangan air PDAM. Selanjutnya berharap ada aplikasi dengan proses pengajuan yang sederhana. Dan yang terakhir, dengan digitalisasi pelanggan tidak perlu datang ke kantor secara fisik sehingga alur kerja menjadi lebih cepat. Lalu untuk solusi subbab yang kedua yaitu solusi peningkatan transparansi dan notifikasi pembayaran. Tuh di sini ada solusi sebuah fitur atau layanan aplikasi membayar tagihan PDAM. Yang kedua, fitur untuk pengingat tanggal bayar air sudah jatuh tempo. Yang ketiga, berharap dapat diberikan akses informasi lengkap, akurat dan transparan. Yang terakhir, berharap ada aplikasi dengan notifikasi pembayaran. Lalu untuk yang terakhir yaitu solusi pengelolaan air dan pelaporan masalah. Di sini solusi-solusinya yaitu bisa mengontrol penggunaan air agar tidak terjadi pemborosan, info langsung terkait jadwal mati air agar bisa bersiap dan tidak panik, dan juga berharap ada aplikasi dengan pelaporan langsung agar mempercepat respon teknisi, serta adanya aplikasi yang mudah lapor masalah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan temuan model oleh kawan saya yang selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan temuan yang berikutnya, yaitu model value proposition canvas kelompok user 1. Di sini yang kita dapat gainsnya itu untuk pembayaran online praktis dan independen.
Selanjutnya mudah dilapor untuk gangguan dan perilaku status. Yang selanjutnya air bersih stabil untuk kebutuhan harian. Untuk customer jobs, eh, memastikan pasokan air bersih dan terpenuhi, membayar tagihan bulanan secara praktis, dan melaporkan gangguan dan membantu status pengaduan. Dan yang didapatkan PENS-nya yaitu pendaftaran rumit dan memakan waktu yang lumayan banyak, sulit melaporkan dan memantau gangguan, bingung, metode bayar dan takut risiko telat bayar, dan kualitas air alternatif buruk. Didapatkan juga yaitu gain creatornya seperti pelaporan masalah dan pemantauan real real time, pengelolaan tagihan praktis dan tepat waktu, platform digital untuk pendaftaran dan pembayaran, dan terakhir pasokan air bersih berkualitas terjamin. Dan didapatkan juga yaitu produk and service seperti layanan penyediaan air bersih PDAM, pelaporan dan pemantauan gangguan, pembayaran tagihan online, dan platform pendaftaran online untuk pengguna baru. Selanjutnya yaitu yang terakhir pen reliefs yang didapatkannya seperti pasokan air bersih stabil atau kualitas buruk alternatif. Yang kedua, sistem pelaporan mudah untuk mengurangi kesulitan. Selanjutnya pembayaran online sederhana cegah keterlambatan, dan yang terakhir pendaftaran online sederhana disederhanakan oleh administrasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas model dari proyek kami kali ini, yang mana dengan BMC atau Business Model Canvas didapatkan bahwa customer segment dari proyek kami yang akan kami kembangkan itu berupa ibu rumah tangga dan juga pengusaha UMKM yang akan menggunakan layanan PDAM dari kami. Yang kedua, mengenai customer relationship-nya itu ada 3 hal, yaitu pertama bisa dibuat self-service and support, ada dengan personalized service, dan juga yang ketiga terakhir adalah dengan customer care and engagement. Terus untuk channelsnya itu kami menggunakan aplikasi kami yang tersedia di iOS atau App Store dan juga di Android atau Play Store. Selanjutnya untuk value proposition atau hal yang akan kami berikan ialah layanan pengajuan dan pembayaran yang praktis dan transparan, kemudahan melaporkan gangguan dan memantau status penyelesaian dari gangguan tersebut, dan yang ketiga ialah pasokan air bersih yang aman dan terjamin kualitasnya karena berasal dari PDAM. Lanjut untuk key activities, kami ada memproses pengajuan sambungan baru dan keluhan pelanggan, mengelola pasokan air bersih untuk pelanggan, pengelolaan sistem digital untuk administrasi dan pelaporan, pemeliharaan infrastruktur dan koordinasi tim teknis yang akan jadi key activities kami. Untuk key resources atau sumber daya, pertama kami ada sistem digital terintegrasi untuk pengolahan pengajuan, keluhan dan pembayaran, tenaga kerja, teknis dan administrasi PDAM, infrastruktur untuk pengolahan dan distribusi air bersih. Untuk key partners, kami bisa bekerja sama dengan PDAM, pengembang aplikasi, dan juga pemerintah daerah. Lanjut untuk cost structure, itu kami akan mengeluarkan cost untuk biaya teknologi dan sistem informasi, gaji karyawan dan tim teknis, biaya operasional penyediaan dan distribusi air bersih, pemeliharaan infrastruktur jaringan air. Lanjut untuk revenue stream, di mana kami bisa mendapatkan penghasilan yaitu dari tagihan bulanan dari pelanggan pengguna PDAM, biaya pengajuan sambungan baru, dan juga denda keterlambatan pembayaran. Mungkin yang akan menjadi kunci dari revenue stream. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dan see ya.